Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatahillah Sani dari Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 120410083 dari kelas TPW 19. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah video tentang penerapan pemrograman pada modul-modul mata kuliah yang pernah dipelajari dengan menggunakan aplikasi C++. Sedikit mengenai pendahuluan, sini ada latar belakang permasalahan. Jadi, pada pemrograman juga dapat mengelola data berupa perhitungan untuk diterapkan sebagai media pembelajaran. Terkadang pelajar itu sangat sulit memahami ketika melakukan pembelajaran mengenai perhitungan, sehingga dibutuhkan metode pembelajaran yang baru dengan menggunakan pemrograman agar setiap pelajar mendapatkan suasana baru sehingga mampu memahami pelajaran dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah judul, penerapan pemrograman pada modul-modul mata kuliah yang pernah dipelajari dengan menggunakan aplikasi C++. Adapun modul-modul yang saya gunakan yaitu yang pertama ada modul 4 Matematika Dasar 2 mengenai matriks. Yang kedua ada modul 2 Kimia Dasar 2 mengenai kinetika kimia 1. Yang berikutnya adalah program pada flowchart. Seperti yang dikatakan tadi, di sini ada dua program. Yang pertama di sini kita akan melihat program tentang modul MATDAS. Kita menggunakan aplikasi Flowgorithm. Nah, di mana di sini kita melihat flowchart dari modul MATDAS. Di sini kita melakukan perulangan menggunakan do while, yang dimana dia akan mengeksekusi 4 materi. Yang pertama ada matriks penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir itu ada transpose matriks. Kurang lebih seperti ini alirannya. Yang pertama kita deklarasikan berupa data subbab 1, subbab 2, subbab 3, dan lain-lain. Lalu kita masukkan data ulang untuk mengulang pada do while. Kita ambil contoh pada transpose matriks. Kurang lebih seperti ini. Kita juga menggunakan for sebagai perulangan untuk menciptakan sebuah matriks yang dimana memiliki elemen-elemen serta banyaknya barisan kolom. Pada program kedua, flowchart, kita menggunakan modul kimia dasar. Di sini kita juga menggunakan prinsip pengulangan do while, yang dimana dia itu akan mengeksekusi 4 materi juga. Yang pertama di sini kita itu mengambil materi tentang hukum gas ideal. Sebenarnya ini hanya 4 kondisi saja. Yang pertama ada tekanan, mencari tekanan. Ada mencari volume, mencari mol, dan mencari suhu. Mereka sama semua, tetapi yang membedakan adalah penerapan rumus pada sini, assign-nya. Kita perbesar lagi, yang lebih seperti ini. Dia hampir sama. Yang membedakan hanyalah hasil rumus dari masing-masing materi. Baik, langsung saja kita ke programming C++.
Sini ada program satu yang dimana berisikan modul tentang matematika dasar mengenai matriks. Jadi, hal yang pertama kita lakukan pada C++ ini, kita masukkan kamusnya. Include IOStream using namespace std. Lalu kita integer main tanda kurung, kita deklarasikan subbab berupa integer, yang dimana integer itu merupakan bilangan bulat, dan kita deklarasikan juga char dengan variabel ulang. Seperti pada flowchart sebelumnya, kita menggunakan pengulangan do while, do dan while. Di sini kita langsung saja, misalkan kita menggunakan subbab 1, yang dimana subbab tersebut merupakan materi penjumlahan matriks. Jadi di sini ada if subbab sama dengan 1, kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya berupa integer. Ada A, B, C, D, dan matriks 1, subbab 1. Di sini saya singkat menjadi matriks 1 SB1. Di sini kita arraykan sampai 100. Di sini ada 2, kenapa? Karena di sini adalah salah satunya baris dan kolom. Karena matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Di sini ada matriks 2 seharusnya ya. 2 matriks 2 SB 1 dan array 100. Di sini kita hasil matematika subbab 1. Kita coutkan saya di sini sebagai baris, saya di sini sebagai kolom. Kita masukkan. Lalu for pengulangan pada matriks pertama kita menggunakan for A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan C increment, yang dimana C ini adalah batas dari suatu baris. Jadi di sini A ini akan menjadi nilai pada matriks sebagai baris juga. Dan di sini ada for B sama dengan 1, B kurang dari sama dengan D, dimana B ini juga akan menjadi sebuah kolom pada matriks 1 ini. Kita chain-kan matriks 1 SB1 A array dan B array. Untuk matriks yang kedua hampir mirip dengan ini. Yang membedakan adalah matriks variabel matriksnya. Di sini ada variabel matriks 2 SB1. Ini. Dan untuk penjumlahannya kita menggunakan rumus hasil matematika 1 array A B sama dengan matriks 1 SB1 ditambah matriks 2 SB1. Langsung saja kita coba run. Dia akan menampilkan seperti ini. Masukkan nomor program yang Anda gunakan. Misalkan 1, pada jumlah matriks, masukkan jumlah baris 2, misal kolom 2. Masukkan elemen matriks, masukkan 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3, dan 4. Pada matriks 2 kita 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang dimana dia sudah tersusun menjadi matriks.
Apakah Anda masih ingin menggunakan program pilihan jawaban ya atau tidak? Kalau kita menggunakan Y, dia akan mengalami pengulangan. Oke, pada materi kedua, matriks, di sini kita akan men-check-in-kan subbab 2. Berarti kita akan mengenai pengurangan matriks. Di sini kita sama aja dengan program 1, yang membedakan adalah data integernya. Jadi di sini variabelnya harus membedakan dari variabel 1. Dan begitu seterusnya untuk materi 3 dan 4. Jadi kita membedakan E, F, G, H. Matriks saya gunakan matriks 1 subbab 2. Jadi saya singkat menjadi seperti ini. Dengan menggunakan array juga sama. Hasil matematika subbab 2. Yang membedakan adalah dari sini aja. Rumus hasil matematika 2 itu adalah array EF sama dengan matriks dari variabel ini tambah variabel dikurang dengan variabel matriks ini. Di sini juga kita akan menginput sebuah elemen pada matriks 1. Di sini kita akan menginput nilai pada matriks 2. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada subbab 3. Di sini agak sedikit berbeda karena kita mendeklarasikan integer berupa bilangan bulat. Ada 6 variabel I, J, K, L, M, N, O. Ada lebih dari 7 variabel. Di sini ada sum juga sama dengan 0. Ada matriks yang diikuti dengan array 2 array. Di sini ada variabel matriks dan hasilnya juga. Hasil subbab 3. Jadi yang pertama kita lakukan adalah C-in terlebih dahulu baris serta kolomnya pada matriks pertama. L menunjukkan baris dan M menunjukkan kolom. N menunjukkan baris dan juga O menunjukkan kolom. Jadi pada peraturannya matriks itu tidak sembarangan bisa dikali. Karena itu kita membutuhkan variabel yang lebih banyak pada deklarasinya. Pada ini teorinya, ordo itu adalah perkalian baris kali kolom. Perkalian itu dilakukan ketika kolom pada matriks 1 sama dengan baris pada matriks 2. Selain itu, tidak terdefinisi. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan if M tidak sama dengan N, atau di mana baris kolom pada matriks pertama itu tidak sama dengan baris pada matriks kedua, sehingga dia tidak memenuhi syarat. Sedangkan kalau else-nya itu berarti dia memenuhi syarat, baru kita masukkan rumus-rumusnya. Pada elemen 1 kita I, pada L I ini merupakan contoh, ini merupakan data berupa baris, dan L juga merupakan baris batasnya. J di sini mengatakan kolom dan M mengatakan juga kolom. Baru kita chain-kan variabel matriks satunya dengan array I, J. Yang kedua juga begitu. Pada matriks kedua, yang membedakannya adalah batas-batasnya. I tadi kan sudah menjadi baris, dan J juga menjadi baris. Di sini N juga adalah baris dari matriks kedua. Dan O di sini juga merupakan kolom dari matriks kedua. Lalu kita cairkan matriksnya. Lalu di sini ada K.
karena tadi K itu adalah pertengahannya. Jika kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi kita menggunakan K dengan N. N itu adalah baris, sedangkan K itu adalah kolom. Lalu kita masukkan sum sama dengan sum plus matriks dari I, K, matriks dikali matriks 2 dari array K dan J. Di sini adalah K sama ya, sehingga bisa dilakukan perkalian. Di sini juga ada sum dimulai dari 0, karena jika tidak menggunakan sum, dia akan selalu lebih dari 1. Hasil yang itu akan bertambah plus 1. Jadi, setiap elemen-elemen ini akan berbeda nilainya. Baik, langsung saja kita run. Tiga, yaitu perkaliannya. Jumlah baris kita samakan saja, order 2x2 semuanya. Matriks 2 juga order 2x2. Kita coba 3 aja. 3 aja. Dan dia akan menghasilkan 18 kali 18. Dan disusun secara matriks. Pada transpose sangat berbeda juga dengan 3 materi yang lainnya. Kita mendeklarasikan 4 variabel yang berbeda dari 3 materi yang lainnya. Dan juga matriks 1. Matriks 1 adalah subbab 4, array-nya juga ada, dan di sini ada trans membedakan. Hampir mirip dengan pada materi 1 penjumlahan, dia R ini sebagai baris dan S ini menjadi kolom. P ini di sini akan menjadi elemen-elemen sebagai baris, Q juga akan menjadi elemen-elemen pada kolom. Seperti ini. Batasnya R dan S. Di sini ada matriks, tampilan matriks. Kita gunakan tampilan matriks itu menggunakan tanda miring T, di mana dia akan menyusun secara matriks. Dari baris ke bawah, dia akan tersusun menjadi matriks yang benar. Ini kita menggunakan trans sama dengan matriks rumusnya. Trans sama dengan Q array, P array. Sama dengan matriks P array dan Q array. Dimana dia ini adalah kebalikannya. Sehingga akan ditampilkan berupa kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Kita langsung run saja. Kita masukkan subbab keempat, transpose matriks. Jumlah baris kita coba 2 aja. Kolom juga 2. Masukkan elemen pada matriks. 1, 5, 4, 5, dan 6 coba.
tampilan matriks akan seperti ini. Tampilan matriks sebelumnya adalah ini. Dan tampilan matriks transpose akan menjadi seperti ini. Jika sudah selesai, kita jawab N. Maka program selesai. Pada program 2, seperti tadi pada program 2 ini kita menggunakan modul gas ideal. Modul kimia dasar gas ideal. Yang pertama dilakukan adalah input ininya, kamusnya, lalu kita deklarasikan in main, in subbab X, char ulang. Di sini kita akan melakukan in subbab mana yang ingin kita pilih, ingin kita cari dari data-data yang ada. In X adalah berapa data yang akan dihitung. Langsung saja kita run coba. Di sini kita hampir sama pada program 1 tadi, kita menggunakan while dan if sebagai subbabnya. Jika subbab 1 dia akan tekanan, jika sub 2 dia akan volume, dan lain-lain. Kita deklarasikan in dan float. Float itu berupa data koma-komaan. Dia dapat menghitung data berupa koma-komaan. Sini kita arraykan dari masing-masing variabel A, B, C, dan hasil P-nya. R di sini adalah ketetapan dari gas ideal. K di sini adalah 273 adalah suhu dari Celsius ke Kelvin ditambah 273 supaya memenuhi dari tetapannya. Langsung saja kita coba run. Masukkan nomor 1. Berapa banyak data yang dihitung? Kita coba 1 saja. N-nya coba kita menggunakan data yang sudah ada, yaitu ini. Kita menggunakan mol 32. V-nya 32 juga. T-nya sebesar 27. Sehingga dia akan menghasilkan P sama dengan 24,6 atm. Jika iya, dia akan mengulang kembali. Lalu ditanyakan tentang subbab yang mana yang akan dipilih. Semua data di sini pada materi ini hampir sama semua. Yang membedakan adalah deklarasi dari setiap subbab yang ada dan rumus yang ada juga. Jika mencari P, dia akan menghitung nRT dibagi V. V adalah nRT dibagi P, dan begitu seterusnya. Sekian video presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.